Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyashdadu imanam aimanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan ini marilah kita buka diskusi kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada diskusi kali ini kami akan membahas topik pada mata kuliah isu-isu implementasi pendidikan karakter, yaitu mewujudkan sekolah sebagai institusi pendidikan karakter. Di sini kita akan melihat permasalahan, tantangan, sekaligus alternatif atau solusi yang akan ditawarkan pada makalah kami tersebut. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Profesor Dr. Masnur Alam MPD dan Bapak Dr. Hadi Chandra SAG MPD pada program Pascasarjana Fokus Kajian Pendidikan Karakter Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat atau menelaah dari makalah ini bagaimana upaya sekolah dalam mewujudkan sekolah sebagai institusi pendidikan karakter. Seperti kita ketahui, perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 ini memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap kemajuan pendidikan itu sendiri. Namun tidak bisa kita pungkiri, di sisi lain perkembangan ini merupakan sekaligus sebagai sebuah tantangan ataupun ancaman, khususnya di bidang karakter atau akhlak bagi anak-anak kita atau generasi muda. Dekadensi moral, pandangan hidup yang pragmatis, transaksional, hedonistik, materialistik, dan sekularistiek menyebabkan masyarakat jauh dari nilai-nilai spiritual, nilai-nilai karakter, sehingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat cenderung menghasilkan segala sesuatu untuk mendapatkan dengan cara menempuh menghalalkan segala cara. Nah, inilah yang akan kita lihat dalam membedah tentang konsep-konsep pendidikan karakter. Kita akan melihat pengertian pendidikan karakter secara harfiah. Secara harfiah, pendidikan karakter dapat diartikan merubah atau membentuk watak, perilaku, perangai, dan tabiat serta kepribadian seseorang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, kita akan melihat lagi pengertian secara esensial. Pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak, baik lahir maupun batin, dari sifat-sifat kodratnya menuju peradaban manusia yang lebih baik. Nah, dari dua pengertian ini, maka
pendidikan karakter yang bagaimana yang kita inginkan. Nah, di sini jelas bahwa tujuan pendidikan karakter yang kita inginkan adalah sebuah upaya meningkatkan mutu, proses, dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Kita melihat pendidikan karakter sebenarnya sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW sukses dalam membina dan merubah karakter bangsa Arab yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang suka bertikai, berjudi, meminum khamar, berbuat zina, serta mempraktekkan riba, memperbudak manusia, yang intinya disebut dengan zaman jahiliyah. Nabi Muhammad pada waktu itu berhasil merubah peradaban atau karakter masyarakat menjadi tolong-menolong, berkasih sayang, simpati, empati, bersaudara. Hal ini diperlihatkan oleh seorang Ansor terhadap kaum Muhajirin. Untuk lebih jelasnya itu dalam ayat Al-Quran surat 59 ayat 9 surat Al-Hasr. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah ini. Ada 3 bentuk: planning, actuating, dan evaluation. Kita akan melihat yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini kita akan berbicara tentang bagaimana sebuah rencana itu bisa berjalan dengan baik. Tentu saja di sini ada langkah antisipatif sehingga nanti mampu memperkecil kesenjangan-kesenjangan terhadap hasil yang akan kita capai. Nah, disinilah kita akan memformulasikan hasil apa yang akan kita inginkan dalam sebuah proses pendidikan karakter di sekolah. Kita bisa melakukan identifikasi jenis-jenis kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah, terrealisasi dengan baik di sekolah, serta terintegrasi dengan keseharian siswa di lingkungan atau di rumahnya masing-masing. Itu pada tahapan planning. Kemudian kita masuk pada tahap actuating. Tahap actuating ini adalah bagaimana mengaktualisasikan rencana-rencana yang sudah kita buat, program-program pendidikan karakter yang sudah kita buat, bagaimana kita melaksanakan di sekolah. Tentu pertama kita harus memadukan kegiatan ini terpadu dengan manajemen sekolah. Kemudian bagaimana kegiatan ini harus terpadu dengan mata pelajaran, tidak saja 1 atau 2 mata pelajaran, tetapi seluruh mata pelajaran harus terpadu dengan penguatan pembelajaran karakter ini. Kemudian yang ketiga, program-program itu harus terpadu dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong
mendukung daripada penguatan nilai karakter itu sendiri. Kemudian yang lainnya, kita harus melakukan kerjasama dengan orang tua atau masyarakat di dalam mengawasi anak-anak kita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah evaluation atau evaluasi. Kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana yang bisa direalisasikan, kita akan melihat sejauh mana hambatan ataupun kendala di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan nilai-nilai karakter tersebut. Bisa saja dalam bentuk kendalanya dalam manajemen sekolah, atau dalam bentuk dukungan-dukungan orang tua dan lain sebagainya. Kemudian kita juga memberikan pengayaan terhadap kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang sudah terrealisasi, yang sudah berhasil dengan baik. Kemudian pada tahap ini kita juga bisa memberikan alternatif-alternatif atau solusi-solusi tindak lanjut untuk program-program penguatan nilai karakter di sekolah. Nah, untuk mewujudkan itu semua, tentu banyak strategi-strategi yang harus kita lakukan. Dari strategi yang kita lihat tadi, maka kita harus mempunyai metode dan pendekatan dalam mewujudkan sekolah sebagai institusi pendidikan karakter. Ada dua yang harus kita lakukan. Pertama, menjadikan sekolah sebuah pusat pendidikan karakter itu sendiri. Kegiatannya bisa dalam bentuk menjadikan sekolah sebuah wahana aktualisasi nilai-nilai karakter itu sendiri. Kemudian, setiap kegiatan, baik OSIS, Pramuka, PMR, menjadikan ajang atau momen untuk memperkuat nilai-nilai karakter itu sendiri. Kemudian bisa juga dalam bentuk pengintegrasian kurikulum terhadap penguatan nilai-nilai karakter. Kemudian yang kedua, dalam bentuk model pembelajaran. Nah, bagaimana di sekolah itu dilakukan pembiasaan-pembiasaan seperti 3S, senyum, sapa, dan salam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga harus ada nilai-nilai keteladanan yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta didik. Kemudian siswa selalu berdisiplin, suka tolong-menolong, kepedulian sosial, toleransi, dan budaya-budaya gotong royong lainnya selalu dikembangkan di sekolah. Yang tidak kalah pentingnya juga pada kegiatan belajar mengajar dilakukan kegiatan berdiskusi dalam memupuk mental siswa untuk siap menerima masukan dan saran. Sehingga apabila pendekatan dan metode ini bisa kita laksanakan, maka akan melahirkan sebuah paradigma pendidikan karakter yang lebih substantif, pendidikan karakter yang demokratis, serta akan melahirkan pendidikan karakter dalam upaya peningkatan etos kerja. Demikianlah pemaparan atau presentasi daripada makalah kami pada sore ini, yakni mewujudkan sekolah sebagai institusi pendidikan karakter. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.